Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du, para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah, Perumahan Bromo Permai, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berjumpa kembali, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tetap meniatkan di dalam majelis taklim untuk thalabul ilmi, niat untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, saya mengawali untuk membacakan satu ayat, dan saya menukil sedikit dari tafsir, dari kitab tafsir Mukhtasar. Untuk malam ini saya ingin menyampaikan tentang zikrul maut. Ini agak tegang ya kalau zikrul maut. Zikrul maut itu artinya mengingat mati. Ini mengingat mati, ini ajaran Islam. Jadi penting untuk kita kaji, dan saya awali untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Langsung di dalam tafsirnya saya terjemah terlebih dahulu. Kaifa itu bagaimana, tapi diterjemah tafsir Departemen Agama, terjemah Al-Qur'annya diartikan mengapa. Jadi mengapa takfuruna billah, kamu sekalian kufur kepada Allah, bahkan kafir kepada Allah. Wa kuntum amwata, dan kamu sekalian adalah benda mati. Jadi asalnya kita ini dari barang mati. Jadi kita pernah menjadi barang mati. Makanya di dalam tafsir ini saya lanjutkan. Fa ahyakum, kata Allah, lalu Allah menghidupkan kamu sekalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu sekalian.
Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu sekalian. Tsumma, kemudian, ilaihi, kepadanya, turja'un, kamu sekalian dikembalikan. Menurut tafsir Al-Mukhtasar, saya nukil karena hanya satu ayat, jadi tidak usah bawa kitab. Jadi keperluannya sedikit. Kalau keperluan kitab, bawa kitab berat-berat itu keperluannya banyak ya. Kalau hanya satu ayat gitu cukup dinukil gitu saja ya. Mufassir menyatakan inna amrakum ayyuhal kuffaru la ajibna, sungguhnya urusanmu sekalian wahai orang-orang kafir menakjubkan, mengherankan kami. Kaifa takfuruna billah, bagaimana atau mengapa kamu kufur kepada Allah? Wa antum tusyahiduna dalaila qudratihi fi anfusikum. Ini kata ahli tafsir, sedangkan kamu menyaksikan dalil-dalil kekuasaan Allah pada dirimu. Jadi ini menjadi dalil sebenarnya adanya kita, eksistensi makhluk Allah itu ya. Terima kasih Mas, ini kan gelasnya jumbo. Jadi ahli tafsir menyatakan wa antum tusyahiduna, sedangkan kamu sekalian sudah menyaksikan, sedang menyaksikan ya, atau Anda sekalian menyaksikan dalaila qudratihi fi anfusikum. Jadi dalil-dalil kekuasaan Allah ada pada dirimu. Jadi maha kuasa Allah menciptakan makhluknya di muka bumi ini, kemudian di langit, dan khususnya manusia. Kita bisa menyaksikan diri kita ini dan mengakui kekuasaan Allah. Faqad kuntum adaman la syai'a, sungguh kamu sekalian itu sebenarnya adaman, barang yang tidak ada, barang la syai'a. Jadi sebenarnya tafsiran barang mati tadi itu, kalau menurut ahli tafsir ini, summa huwa yumitukum, kemudian Allah mematikan itu ya. Sebenarnya mati yang kedua itu. Jadi kita ini pernah menjadi barang mati, itu mati yang pertama. Sedangkan akan datang kita ini akan mati yang kedua. Menurut mufassir, summa huwa yumitukum al-mautatatsaniyah. Kemudian Allah mematikan kamu sekalian itu sebenarnya mati yang kedua, al-mautah ats-tsaniyah. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Nah, nanti kita ini kan sebenarnya dari barang mati sekarang ini hidup, karena dihidupkan oleh Allah melalui proses pernikahan kedua orang tua dan seterusnya. Nah, setelah itu kita hidup di dunia ini entah nanti berapa lama, berapa tahun, lah Allah kemudian mematikan lagi. Itu sebenarnya mati yang kedua, bukan mati yang pertama. Menurut ahli tafsir ya, di dalam menafsirkan ayat ini. Kemudian summa yuhyikum, kemudian Allah itu menghidupkan kamu sekalian. Nah, sebenarnya ini kita sudah maklumi ya, sekarang hidup, kemudian mati, nanti akan dihidupkan lagi. Itu hidup yang kedua, al-hayatas tsaniyah, kehidupan yang kedua atau hidup yang kedua itu kita nanti setelah hidup sekarang kemudian mati, setelah kiamat nanti kita dihidupkan. Karena pada trompet yang pertama itu dihancurkan. Sebenarnya ada yang, kalau yang saya baca ada dua versi itu.
Kiamat itu pertama digoncangkan, bumi itu segoncang-goncangnya, itu trompet atau tiupan pertama. Tiupan yang kedua itu seluruh makhluk total mati. Ya, tidak sekedar hancur tapi semuanya mati. Baru trompet yang ketiga itu dihidupkan kembali. Itu ya kalau kita baca beberapa literatur, ada yang cukup berpendapat dua. Trompet yang pertama itu kiamat kubro, kiamat besar itu langsung hancur, mati. Kemudian trompet yang kedua baru dihidupkan kembali. Kemudian setelah itu summa yarji'ukum ilai, kemudian mereka Allah yurji'ukum, Allah mengembalikan kamu ya sekalian kepadanya, liyuhasibakum ala ma qaddamtum, untuk mempertanggungjawabkan, agar kamu mempertanggungjawabkan, Allah akan menghisab. Makanya nanti ada yaumul hisab ya. Ada beberapa periode nanti itu ya, kita menjalani hidup ini. Nah, nanti mungkin kalau lebih jelasnya akan saya jelaskan berikutnya, karena untuk sekarang itu saya ingin menyampaikan zikrul maut, mengingat mati. Kemudian insyaallah di lain kesempatan berikutnya adalah hidup setelah mati. Ini kita wajib beriman, itu ya, wajib beriman kalau kelak itu akan ada hidup setelah mati. Sekarang kita ini hidup, kemudian akan menjalani kematian. Setelah mati kita akan dihidupkan lagi. Ini Al-Quran sudah banyak menerangkan, dan ini merupakan rukun iman ya. Kita wajib mengimani bahwa kita ini masih akan berproses terus ya. Apalagi nanti hidup setelah mati itu akan diproses. Kalau saya baca ada 5 periode masih. Nah 5 periode itu mungkin nanti dijelaskan berikutnya itu. Karena kan ada masa menunggu, masa peralihan ya, kemudian ada masa kebangkitan, yaumul ba'ats, kemudian ada yaumul hisab, periode berikutnya hari penghitungan amal baik dan buruk, amal soleh dan dosa-dosanya di total, dan ada rekaman gitu ya. Nah, kita percaya atau tidak, masa oleh Allah direkam? Iya, manusia saja pandai merekam, apalagi Allah. Manusia saja pandai membuat video, apalagi Allah. Semuanya video kita ini nanti akan kita terima, kita lihat sendiri. Itu kalau kita membaca di ilmu kalam ya, ilmu tauhid, kemudian banyak menjelaskan tentang ya memang terkait dengan keimanan, agar kita semakin kuat keimanan kita, apa yang diterangkan oleh Al-Quran, terutama nanti di alam akhirat. Kemudian demikian memang yang dijelaskan oleh Allah, bahwa kita akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Ini yang kita wajib meyakini, bahwa selama hidup di dunia ini kita tidak dibiarkan begitu saja, tapi akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kita harus beriman bahwa semua ucapan dan perbuatan kita ini akan direkam. Nanti kita akan melihat rekamannya, mendengarkan rekamannya, dan juga catatan-catatan itu kita terima. Ya. Jadi itu yang diterangkan di dalam Al-Qur'an tentang keimanan. Oleh karena itu, seperti yang saya bacakan tadi, alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi oleh Allah diawali yang menjadikan mati, karena kita ini dari barang mati, kemudian hidup, semuanya itu Allah yang menciptakan. Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ini kita sekali lagi wajib beriman, karena ini firman Allah, kalamullah, ya. Kebenarannya absolut, kebenaran mutlak yang wajib kita imani. Para jamaah rahimakumullah, jadi menurut Rasulullah, orang yang mengingat mati, zikrul maut, orang yang mengingat mati ini dikatakan orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas. Karena mengapa? Karena selalu ingat mati, ya, pertama. Kemudian yang kedua, selalu menyiapkan istiqdadan lil maut, ya, karena selalu menyiapkan untuk bekal mati, sehingga kita dikatakan orang yang cerdas. Insya Allah jamaah ini semua termasuk ini orang yang cerdas, karena menyiapkan diri untuk bekal mati. Jadi kalau rajin ibadah itu memang untuk bekal mati, agar nanti timbangan kebaikannya itu berat, gitu ya. Karena nanti ini akan ditimbang, kita beriman itu ya, amal kita akan ditimbang. Kalau berat amal kebaikannya, maka kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman itu kalau punya dosa, apalagi dosa besar, itu masih merasakan neraka sekalipun tidak selamanya. Nah, begitu yang kita imani, ya. Para jamaah rahimakumullah, jadi dikatakan ulaika al-aqyas, orang yang cerdas, yaitu karena pertama aktsaruhum dzikran lil maut, karena kebanyakan mereka ingat kepada mati. Kemudian yang kedua istiqdadan lil maut, aktsaruhum istiqdadan lil maut, kebanyakan karena mereka mempersiapkan untuk bekal kematian. Terkait dengan ini Rasulullah juga mengingatkan kepada kita sekalian, aktsiru min dzikril maut, perbanyaklah untuk ingat mati. Itu kata Rasulullah. Jadi kita dengan banyak ibadah, dan kita juga ada caranya bagaimana sekiranya selalu ingat mati. Selain kita beribadah ini, juga dengan cara yang pertama menjenguk orang sakit. Itu caranya. Jadi kalau menjenguk orang sakit, kita nanti mendoakan, kemudian di samping itu memang yang penting itu mendoakan kalau ada orang sakit. Karena kata Rasulullah, wa idza marida fa'udhu, kalau ada yang sakit jenguklah, begitu ya. Jadi itu yang oleh-olehnya doa itu sebenarnya. Jadi bukan oleh-oleh yang lain. oleh yang lain itu nomor sekian sebenarnya. Ya. Jadi untuk mendoakan itu. Kemudian kita selain mendoakan atau menjenguk orang sakit, kita juga bertakziah, ya. Jadi kalau ada orang meninggal, ini kita kan mungkin tinggal menyolatkan, umumnya mengantarkan ke kuburan, ya. Tapi ada yang memang tenaga khusus rupanya yang memandikan dan mengkafani. Sebenarnya merawat jenazah itu ya 4 itu yang pokok, ya.
Kalau ajaran Islam hanya itu, kemudian kita di situ sudah ada doa, di dalam sholat itu sudah mengandung doa. Jadi didoakan agar diampuni dosanya oleh Allah, begitu ya. Jadi secara garis besarnya dan kewajiban kita hanya itu, fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang meninggal, itu cukup yang namanya fardu itu wajib ya. Kifayah itu artinya cukup. Jadi kalau ada yang mewakili sudah cukup. Begitu ya. Tapi biasanya tidak sedikit ya orang yang mewakili. Apalagi orang yang terkenal, terutama terkenal ilmunya, itu banyak yang bertakziah, yang banyak yang mendoakan. Itu penting, jadi banyak yang mendoakan itu lebih-lebih agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah itu, kalau kita ingat mati, kita mendapatkan karomat ya, karomah, kemuliaan-kemuliaan. Jadi orang yang ingat mati itu takjilut taubah, yang pertama menyegerakan bertaubat untuk selalu dekat dengan Allah. Itu orang yang ingat mati itu. Jadi sangat mulia orang yang ingat mati, mendapatkan kemuliaan, selalu dekat dengan Allah, selalu bertaubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah untuk minta ampun dan tidak mengulangi perbuatan keburukan apapun. Kemudian yang kedua, qanaatul qalbi. Nah, itu orang yang mengingat mati. Yang kedua, qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Al-qalb itu hati. Jadi hatinya itu tenang gitu ya. Jadi orangnya tidak iya. Atau bahasa Indonesianya juga tidak serakah gitu ya. Kemudian hidupnya tenang. Jadi orang hidup tenang itu sulit ya kalau tidak dilatih. Perlu kita itu melatih diri untuk menjadi orang yang tenang. Tidak usahlah ngejar-ngejar terlalu. Kata orang Jawa, kok cek ngoyone ya. Tidak usah ngoyo. Ya tenang-tenang saja ya. Nah, jadi qanaatul qalbi itu penting ya. Qanaah, hatinya tenang, sudah merasa cukup nikmat dari Allah gitu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Nah, kita kalau tidak begitu tidak bersyukur kepada Allah. Nah, kita hidup sudah sekian tahun ini lumayan ya, dapat bonusnya banyak. Sudah umur ada yang 50 tahun lebih, 60 tahun lebih, ada yang 70 tahun lebih gitu. Itu bonusnya sudah sangat banyak. Diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya agar timbangan kebaikannya berat. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Thaqulat itu berat. Jadi barang siapa yang berat timbangannya ya. Mawazin itu timbangan. Fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi isyah itu isyah itu, atau ada yang itu kehidupan ya. Makanya kalau orang cari kehidupan tuh ma'isyah untuk mendapatkan rezeki di dalam kehidupan. Fi isyatir radiyah, yang ridho, kehidupannya senang itu. Kalau mardiyah itu disenangi oleh Allah. Kalau radiyah itu senang. Wah, kehidupan yang senang itu ya. Kalau nanti di akhirat itu kalau berat timbangan kebaikannya, maka akan hidup bahagia gitu ya. Tapi sebaliknya kata Allah itu
faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wah, kalau ringan kebaikannya kok sedikit sekali, wah banyak masuk nerakanya, neraka hawiyah. Karena timbangan kebaikannya kecil gitu. Kok kebaikannya sedikit, ini males untuk ibadah ini selama di dunia ini. Nah, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin itu calon penghuni surga. Gitu. Iya, kita harus yakin orang yang rajin ibadah kepada Allah itu selalu dekat, selalu mohon ampun, ya, selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi hubungan vertikal dengan Allah, hablum minallah, dan horizontal dengan sesama itu stabil, seimbang. Itu memang ajaran Islam tuh hidup harus stabil. Jadi baca surat Al-Qasas ayat 77, ya. Jadi pertama ditekankan oleh Allah itu untuk mencari bekal akhirat. Ada di depan itu, ya. Bekal akhirat itu harus dipentingkan. Kan banyak orang terbalik, ya. Lebih banyak semangat keduniaan. Oleh Allah ditekankan suruh cari apa yang sudah diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah untuk mencari bekal akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi wala tansa, kalau keduniaan itu disuruh don't forget. Hanya jangan lupa. Kalau keduniaan itu wala tansa, jangan lupa kamu nasibaka minad dunya, bagianmu keduniaan. Jadi kalau keduniaan kata Allah hanya jangan lupa. Jadi supaya juga mencari keduniaan, karena kalau tidak itu juga disalahkan dalam Islam. Karena stabilitas hidup tidak tercapai kalau keduanya tidak sama-sama diamalkan. Para jamaah rahimakumullah, jadi kalau kita tadi bicara umur, itu ini yang sering juga dibahas mungkin ya. Ini ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah itu tentang anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Ya, ayyun nasi khairun, siapakah manusia atau orang khairun itu yang paling baik atau lebih baik? Khair. Rasulullah menjawab, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, yang pertama. Yang kedua, umur panjangnya digunakan untuk beramal yang baik, untuk berbuat yang baik atau beramal yang baik. Itu orang yang paling baik apabila diberi umur panjang oleh Allah, digunakan untuk baik seperti ibadah ini ya, untuk mencari ilmu, kita sholat, apalagi sholat ditambah lagi selain fardu, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya juga sholat tahajud. Mudah-mudahan diupayakan tiap malam. Kalau jam 3 itu enak, bangun jam 3 sambung dengan subuh. Jadi setelah itu sholat tahajudnya 11 rakaatnya. Karena Rasulullah begitu. Di Ramadan disebut tarawih 11 rakaat. Di luar Ramadan itu 11 rakaat, 2-4 kali ditambah 3 itu juga 11 rakaat. Nah, setelah itu hampir subuh sudah. Kita mungkin hanya setengah jam saja 11 rakaat sudah bagus sholatnya. Iya. Aduh Pak, kalau bangun jam 3 enak-enaknya tidur Pak. Nah ini yang bagi yang malas itu begitu ya. Kalau dituruti tidur, sudah sekian jam tidur, sudah 6 jam lebih kan ya. Ya memang mungkin
disuruh 8 jam. Kalau 8 jam tidak bisa sholat tahajud, ya diupayakan ya 6 jam, 7 jam. Kalau kita tidur jam 9 sampai jam 3 itu berapa jam? Jam 9 sampai jam 3 ya. Cukup 6 jam ya. Iya, saya rasa cukup 6 jam itu. Nah, kalau lebih dari itu akhirnya tidak sholat tahajud. Kalau minta 8 jam terus. Nah, diupayakan sekarang kan ada alarm ya, entah alarmnya dipatuhi atau tidak. Iya. Apa kalau alarmnya bunyi kemudian dimatikan, tidur lagi. Nah, diupayakan untuk bisa sholat tahajud itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, karena kan sama dengan orang ini kalau sholat fardu ingin lagi sholat ya itu tahajud ya. Kalau pagi sholat duha ya. Nah, diusahakan begitu. Sama dengan Ramadan. Memang oleh Rasulullah sudah diberi kesempatan semua. Setelah Ramadan kok ingin puasa lagi, ada puasa Syawal 6 hari. Nah, jadi bagi yang tanduk artinya yang ingin imbuh gitu, itu ada ada sholat sunnah, ada puasa sunnah gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sebaliknya ini yang dijawabkan, yang ditanyakan oleh orang tadi, ayyunnas syarrun. Nah, syarrun itu orang yang seburuk-buruk orang ya. Kalau tadi sebaik-baik orang, khairun itu ya. Ini pertanyaannya, siapakah orang yang seburuk-buruknya ya Rasulullah? Nah, dijawab oleh Rasulullah, qala man tala umruhu wasa'a amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya tapi amalnya jelek ya, jelek amalnya. Naudzubillah. Diberi umur panjang oleh Allah tidak dimanfaatkan untuk ibadah, jadi keduniaan saja. Kan ada orang itu dari pagi sampai pagi itu hanya cari dunia. Jadi tidak mau ibadah. Naudzubillah. Nah, ini orang yang sejelek-jelek. Kita alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar menjadi manusia, tapi manusia beriman yang taat kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, kalau ada orang sakit tadi, Pak ya, juga apalagi kalau parah, itu oleh Rasulullah disuruh talqin. Talqin itu disuruh tuntun. Ini bagi orang yang belum mati, mautakum itu ya. Lakinu, kata Rasulullah, mautakum la ilaha illallah. Talqinilah, ajari, tuntun orang yang sakit sudah bernazak itu ya, sakaratul maut, untuk la ilaha illallah. Jadi yang menunggu misalnya di rumah sakit, kalau sudah parah jangan diem, yang nunggu itu nuntun la ilaha illallah. Itu penting, karena kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Penting ini ya, husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Baik akhirnya. Jadi menutup hidup itu baik ya. Karena khotim itu penutup itu, husnun itu baiknya. Jadi penutup hidupnya terakhir itu baik dengan la ilaha illallah. Kata orang barat disebut happy ending. Jadi happy ending itu husnul khotimah, Bu. Kalau diterjemahkan happy ending itu husnul khotimah ya. Jadi supaya husnul khotimah,
happy ending kita membaca la ilaha illallah. Lebih-lebih dituntunkan kata Rasulullah, lakinu mautakum, tuntunlah orang yang akan mati itu dengan la ilaha illallah. Jadi orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati, terlambat, tidak. Jadi sebelum mati itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, karena banyak yang terjadi sangat berat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini tergantung juga ibadah. Kalau Bapak Ibu yang rajin ibadah, insya Allah mudah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian orang yang berdosa itu tidak bisa menanggung nanti di akhirat, itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Bapak Ibu baca surat An-Najm ayat 38, 39, 40. Ya. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Ayat 38 surat An-Najm. Orang yang berdosa itu tidak bisa memikul atau menanggung dosa orang lain. Ya. Laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak bisa manusia itu melainkan usahanya sendiri. Kemudian yang 40, inna sa'yahu saufa yura. Sungguhnya nanti usahanya apa yang diperbuat itu saufa yura, akan diperlihatkan. Ya, kita beriman ya kepada Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an itu sudah dinyatakan demikian, tinggal manusianya ini yang kadang manusia ini sok-sokan. Jadi harus wajib beriman kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sudah jelas menyatakan demikian. Kita ini menanggung dosa kita sendiri, tidak menanggung dosa orang lain. Oleh karena itu nanti kita akan lebih gamblang saya menyampaikan hidup sesudah mati itu wah seperti apa ya. Karena kita banyak mempertanggungjawabkan di situ. Sekalipun juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian yang terakhir bahwa nanti kita selain idza marido fa'udhu, apabila ada yang sakit itu menjenguk, wa idza mata fattabi'hu, bila ada orang meninggal, orang mati, jadi mata itu telah mati ya. Mata itu telah mati. Tapi kalau mata gitu emaknya pendek, itu kapan? Nah, itu kan beda ya. Kalau mata ya mutu mautan, jadi mati ya. Jadi kalau ada orang mati disuruh antarkan ke kuburan. Jadi kita takziah tadi itu ya, jadi menyolatkan. Jadi kalau ada orang sholat, ikut sholat ya, dengan 4 takbir. Nah, doanya sudah dihafal duluan sudah. Jangan rebutan mundur kalau ada suruh sholat, yang pakaiannya yang kotor apa gitu ya. Sudah harus siap, sudah siap, punya wudhu. Nah, kalau takziah kita menyolatkan ya, berpartisipasi di dalam menyolatkan jenazah. Itu yang kata Rasulullah demikian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan kita semua hidup di dunia ini diakhiri dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.